Oh, tetap di Anies Baswedan. Sama Pak Anies Baswedan. Oke. Viral video pengakuan dua kader diduga dari Partai Demokrat Jakarta yang mengaku tetap mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jadi per hari ini kita punya data ya, bahkan setelah Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, itu masih banyak pendukung Partai Demokrat yang memilih Mas Anies. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya bisa saja Partai Demokrat ini adalah gerbong kosong begitu kan ya, konstituennya, simpatisannya, bahkan kader-kadernya mungkin ya. Soal Partai Demokrat ya, kita tahu bahwa Partai Demokrat sudah pindah dukungan dari Anies Rashid Baswedan ke Prabowo Subianto dan sudah dideklarasikan secara besar-besaran, yang itu tidak pernah terjadi ketika partai ini masih bersama Anies Baswedan. Kisaran 42%. Jadi meskipun elitnya sudah berpisah jalan, sudah bercerai, tetapi sebagian besar konstituen Partai Demokrat masih melirik Mas Anies. Dan yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi Anies Baswedan ini menjadi sebuah langkah blunder dahsyat sekali. Bagaimana tidak? Saya kira mayoritas pendukung Demokrat sudah pilih, sudah jatuh hati ke Anies Baswedan. Bahkan AHY pun demikian, berkali-kali menyampaikan dia sudah jatuh cinta sama Anies. Tapi karena situasi kemarin yang kemudian tidak bisa diterima oleh Demokrat tapi bisa diterima oleh PKS, akhirnya membuat perpisahan jalan. Padahal kalau saja, ini sudah sering kita sampaikan ya, tunggu sejenak, jangan keburu bereaksi, jangan reaksioner. Tunggu 3-4 hari, cooling down, jalin komunikasi tabayun. Saya kira nggak akan kejadian seperti ini. Apa yang ditawarkan oleh Demokrat di koalisi Prabowo? Ini lagi-lagi mengikuti jejaknya Golkar dan PAN, partai yang dibawa ke koalisi Indonesia Maju, copy paste dari kabinet Jokowi sebelumnya, adalah gerbong-gerbong yang kosong. PAN dengan gerbong kosongnya, Golkar dengan gerbong kosongnya, sekarang Demokrat juga dengan gerbong kosong. Kenapa? Karena pendukung Demokrat sudah jatuh hati ke Anies Baswedan. Kalau Demokrat tetap menarik dukungan ke Anies, saya mohon maaf, saya akan mengundurkan diri dan keluar karena saya akan tetap berada di mendukung Pak Anies. Ya, jadi emang itu bukan lebay ya. Kita memang harus memilih, dan saya sangat menghargai partai memilih seperti itu. Dan ini bukan soal mencintai buta lah apa tidak, itu memang bagian dari perjalanan yang seperti juga Pak Anies akhirnya memilih Caimin itu kan udah yang harus dipikirkan matang ya. Jadi memang saya udah punya idealis soal bagaimana Indonesia ini harus berubah gitu ya, menjadi lebih baik, bukan berarti sebelumnya tidak baik, menjadi lebih baik. Ini satu pernyataan 42 konstituen Demokrat itu tetap memilih Anies Baswedan. Ya, ke Prabowo sekitar 30-an%. Ke PDI ada juga. Gitu. Ya wajar lah, namanya partai nasionalis, itu distribusinya jelas itu. Tetapi ini memberikan gambaran ya, bahwa kalau seperti ini kejadiannya, malah ada yang agak ngeri pemirsa. Karena pisahnya Demokrat dengan Anies Baswedan dengan tudingan pengkhianatan dan lain sebagainya, kalau konstituennya itu hukum ke Anies Baswedan, ya bahkan anggota caleg-caleg yang ada di Demokrat itu mulai mundur, ya itu bisa jadi ya persoalannya bukan pada pilpresnya saja, persoalannya bukan ke pilpresnya saja yang mendukung, yang lemah dukungannya ke Prabowo Subianto, ya ibaratnya seperti gerbang. Padahal Demokrat sendiri saat ini telah secara resmi bergabung dengan koalisi pemenangan Prabowo Subianto.
Pihak Demokrat langsung mengambil sikap atas beredarnya video tersebut. Dalam video itu, pria yang merekam video menanyakan soal dukungan dalam Pilpres 2024. Tanpa diduga, pria berseragam Partai Demokrat itu tegas mendukung Anies Baswedan. Terkait hal tersebut, Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindal membuka suara. Lewat akun X atau Twitter, Johnson mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono, Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat DKI Jakarta berencana akan memanggil kedua kader tersebut. Tujuannya untuk mencari tahu status keduanya, apakah kader pemegang kartu tanda anggota atau hanya simpatisan yang mengenakan seragam Partai Demokrat. Johnson menyadari bahwa ada kader yang belum move on dari Anies Baswedan, sebab selama hampir setahun belakangan, Anies terus dikenalkan kepada seluruh kader maupun simpatisan Partai Demokrat sebagai baca pres. Namun dukungan tersebut dicabut setelah Anies. Partai Demokrat merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto. Demokrat dinilai lebih berpeluang merapat ke kubu Prabowo ketimbang ke kubu Ganjar Pranowo. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam pada Minggu 18 September. Umam mengatakan bahwa Demokrat merapat ke Prabowo karena tak lepas dari buruknya sejarah hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Menurut Umam, komunikasi dua arah antara PDIP dan Partai Demokrat masih buntu. Umam mengatakan Demokrat tampak kerepotan berkomunikasi langsung dengan Megawati. Padahal Megawati merupakan pimpinan tertinggi PDIP yang menentukan arah gerbong koalisi Ganjar. Diketahui hubungan SBY dan Megawati renggang sejak keduanya menjadi rival pada pemilu presiden 2004. Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, SBY merupakan Menko Polkam di kabinet Megawati. Namun pada Pilpres 2004, SBY menumbangkan pasangan Megawati dan Hashim Muzani. Kemudian pada Pilpres 2009, SBY kembali menumbangkan Megawati yang saat itu berpasangan dengan Prabowo Subianto. Umam mengatakan bahwa Megawati masih belum move on dari konflik masa lalunya. Padahal Demokrat sendiri saat ini telah secara resmi bergabung dengan koalisi pemenangan Prabowo Subianto. Pihak Demokrat langsung mengambil sikap atas beredarnya video tersebut. Dalam video itu, pria yang merekam video menanyakan soal dukungan dalam Pilpres 2024. Tanpa diduga, pria berseragam Partai Demokrat itu tegas mendukung Anies Baswedan. Terkait hal tersebut, Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindal membuka suara. Lewat akun X atau Twitter, Johnson mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono, Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat DKI Jakarta berencana akan memanggil kedua kader tersebut. Tujuannya untuk mencari tahu status keduanya, apakah kader pemegang kartu tanda anggota atau hanya simpatisan yang mengenakan seragam Partai Demokrat. Johnson menyadari bahwa ada kader yang belum move on dari Anies Baswedan, sebab selama hampir setahun belakangan, Anies terus dikenalkan kepada seluruh kader maupun simpatisan Partai Demokrat sebagai baca pres. Namun dukungan tersebut dicabut setelah Anies